Setelah memasuki proses 3 bulan masa fermentasi, akhirnya kita tiba di masa panen cairan ekoenzim. Sengaja di awal saya buat cuplikan video proses pada awal saya membuat ekoenzim agar teman-teman yang baru mampir ke channel ini bisa paham prosesnya. Jadi nggak tiba-tiba kok udah panen ekoenzim aja gitu, sementara prosesnya bisa jadi dia belum paham gitu. Jadi untuk merefresh bahwasanya proses pembuatan ekoenzim itu dimulai dari penyiapan bahan, kemudian dilakukan fermentasi selama 3 bulan sampai akhirnya cairan tersebut dapat dipanen dan dapat digunakan. Oh iya, dari proses selama 3 bulan itu saya tetap belajar untuk penyempurnaan pembuatan ekoenzim. Ternyata saya menemukan referensi baru kenapa sebenarnya diambil masa waktu 3 bulan itu adalah karena dipercaya di proses 3 bulan itu adalah hasil yang paling baik yang bisa diperoleh, karena di beberapa hari di awal itu proses fermentasi itu masih berjalan lebih kurang sekitar 2 bulan pertama. Itu ditandai dengan adanya gas. Terlihat dari 2 botol yang saya hasilkan, botol yang satunya lagi itu terlihat sudah kosong setengah, karena jujurnya aja pada proses awal 10 hari proses pengeluaran gas itu saya tuh tergesa-gesa membuka botolnya. Jadi dia kayak menimbulkan dorongan sehingga airnya itu keluar persis seperti minuman bersoda. Jadi beberapa airnya itu terbuang hingga lebih dari setengah botol gitu. Dan terlihat juga dari warna botolnya itu kusam gitu. Nah, belajar dari itu untuk botol kedua ternyata ada trik dalam mengeluarkan gasnya itu. Jadi buka botol secara perlahan. Ketika terdengar suara gas sedang keluar, stay pada posisi itu agar gas keluar secara perlahan. Jadi tidak dibuka langsung secara keseluruhan, maka dia akan mendorong dan cairannya itu keluar dan terbuang. Nanti bisa kita lihat pada botol saat proses pemanenan ekoenzim. Kemudian sebaiknya lakukan jangan mencampur berbagai jenis macam bahan sampah. Jadi usahakan untuk membeda-bedakan setiap botol, jadi supaya kita bisa membedakan khasiatnya. Nah, satu lagi, ternyata setelah proses pemanenan itu saya mendapatkan aroma gula merahnya itu lebih dominan. Kemungkinan pada saat proses pembuatan jumlah gula merahnya itu berlebih. Jadi pada saat pemanenan dihasilkan cairannya itu lebih ke rasa gula merahnya. Jadi aroma buahnya itu lebih kayak nggak terasa gitu, jadi lebih kayak ke air gula saja dia. Nah, satu lagi, ternyata cairan ekoenzim itu tidak membunuh hama, tidak membunuh serangga, karena dia bersifat ramah lingkungan, tetapi dia memberikan kesuburan proses pertumbuhan tanaman. Itu terlihat dari ketika saya mengaplikasikannya ke tanaman temulawak. Setelah 2 kali pengaplikasian, 3 kali, itu kayak muncul lebih cepat pertumbuhan tunas-tunas barunya. Nanti bisa dilihat di video selanjutnya ya. Nah, ini selain dari percobaan ini, saya juga udah buat pengaplikasiannya terhadap sisa buah melon, semangka, daun pepaya. Juga ada dia bagus warnanya, warna merah, karena lebih banyak sisa buah bit, sehingga dia menghasilkan buah
sehingga dia menghasilkan cairan berwarna merah. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita lihat proses pemanenan cairan ekoenzimnya. Selain sebagai pestisida organik, dia juga dapat digunakan sebagai hand sanitizer organik. Juga dapat digunakan sebagai cairan pembersih lantai, pembersih kaca. Juga banyak khasiat-khasiat lainnya yang masih harus saya buktikan. Ditunggu video selanjutnya, dan di video ini sengaja hanya 2 hari pengaplikasian pertama. Rencananya akan saya teruskan selama 10 hari ke depan. Ditunggu video lanjutannya. Langsung aja kita lihat proses pemanenan ekoenzim. Sesuai dengan tanggal hari ini, tanggal 28 September 2020 adalah masa panen kita. Pertama, kita buka dulu. Proses panen kita mulai. Step pertama yang kita lakukan, buka tutup botol, kemudian keluarkan cairannya. Oh ya, jangan lupa siapkan penyaring agar sampah ikutan tidak terikut, sehingga pada saat kita masukkan ke botol penyimpanan dia lebih bersih, tidak kelihatan material-material sampahnya. Oh ya, dari sisa sampah ini dapat kita gunakan sebagai pupuk organik dengan mengeluarkannya dari botol, kemudian meletakkannya ke tanaman, ke dasar tanaman, ke tanah. Itu juga dapat menjadi pupuk bagi tanaman, dan itu tentunya sangat baik karena sudah melalui proses fermentasi. Kemudian ekoenzimnya kita tempati ke wadah yang tertutup rapat sehingga tidak bebas terkena angin. Jadi kemurniannya lebih terjaga. Mungkin kalau kena angin dia akan mengalami proses kimia yang lebih cepat, sehingga khasiatnya itu tidak terjaga dalam jangka waktu yang kita inginkan. Begitu. Sekarang kita akan mulai mengaplikasikan ekoenzim ke tanaman dengan menuangkan ke dalam spray. Kita tidak ada takaran yang pas, hanya feeling berapa yang akan kita gunakan. Kita tuangkan ke dalam spray. Ketika kita rasa itu udah cukup, kemudian kita akan mencairkannya, menambahkan air sehingga dia tidak terlalu kental, karena ekoenzim ini sifatnya itu seperti konsentrat. Jadi kita harus mencairkannya dengan air, karena kalau langsung ekoenzim sayang sih, maksudnya kan kita dapatnya itu dalam jumlah yang nggak begitu banyak. Jadi kalau kita langsung kita tuangkan atau kita spray ke tanaman, dia kayak pengaplikasiannya itu hanya beberapa kali, sementara kalau dengan mencampurnya dengan air bisa lebih banyak gitu, misalnya dengan 10 kali. Nah, ini saya menuangkannya juga ke dalam botol kecil yang bisa dibawa-bawa, dan ini saya aplikasikan sebagai hand sanitizer. Tentunya ini ramah lingkungan, aman, bebas dari bahan kimia, dan bebas bakteri juga, karena dia diprosesnya secara fermentasi, secara anaerob, sehingga tidak ada organisme yang dapat bertumbuh di dalamnya, dan dipercaya dapat membunuh mikroorganisme.
Tapi secara laboratorium sepertinya perlu diuji coba kembali seberapa kuat kemampuannya untuk menahan laju pertumbuhan mikroorganisme. Dan perlu dihitung pH-nya sebenarnya, tapi saya tidak punya pH meter. Nah, ini adalah ketika saya menuangkan ke tangan dan menerapkannya sebagai hand sanitizer yang seperti yang selama ini kita gunakan dari alkohol dan campuran lotion-lotion lainnya. Secara referensi yang saya tonton, EcoEnzyme ini sudah diuji coba penerapannya sebagai hand sanitizer, sehingga dia dapat digunakan juga sebagai pembersih alat rumah tangga dan pembersih lantai. Tapi karena ini adalah panen pertama saya belum banyak mengaplikasikannya. Jadi secara pengalaman saya belum bisa ceritakan di sini. Oke, ini adalah keadaan tanaman di depan rumah saya yang terlihat sangat jelas daunnya itu bolong-bolong diserang hama. Tapi saya kurang tahu ini jenis hama apa yang menyerang sehingga kondisinya parah, bolong-bolong seperti ini. Hanya beberapa daun baru saja yang bebas dari bolong-bolong hama. Tapi saya sering sekali menemukan hewan di tanaman ini adalah belalang. Tapi kalau belalang kan sebenarnya dia memakan daun kan, tidak membolongi seperti ini. Nah, ini adalah tanaman yang saya beli dari tukang bunga sejak tahun 2015 kalau nggak salah, saya lupa. Nah, ini adalah belalang yang sering saya temukan di pohon. Oke, balik lagi, ini adalah pohon jambu air yang saya beli dari tukang bunga. Dari tahun 2015 sampai hari ini dia belum pernah berbuah sama sekali. Nah, ini adalah hari pertama pengaplikasian. Nanti akan saya update terus perkembangannya, apakah ada perubahan. Menurut referensi yang saya tonton di YouTube juga, katanya EcoEnzyme ini juga merangsang pertumbuhan buah. Selain pertumbuhan tunas, juga merangsang pertumbuhan buah. Tapi nanti kita lihat ya. Bisa aja kemungkinan pohon ini berjenis kelamin jantan sehingga dia tidak berbuah. Nah, ini adalah cabai rawit yang tinggi tapi buahnya itu. Nah, ini adalah tanaman di atas rumah saya di lantai 2, jambu. Sebenarnya jambu ini sama seperti yang di bawah tadi, tapi dia ini udah berbuah kalau nggak salah udah ada 5 kali. Nah, ini pohon jeruk. Kondisinya juga rusak parah, daunnya bolong habis dimakan. Bahkan ada hama yang menggantung di pohonnya. Kemungkinan sih itu kepompong. Nah, ini adalah pengaplikasian yang kedua sebenarnya, karena yang pertama itu tidak saya rekam karena saya penasaran. Jadi hanya saya spray aja, tidak saya rekam. Ini adalah pengaplikasian yang kedua sebenarnya. Nah, saya nggak tahu itu kebetulan atau bersamaan. Sebenarnya pada pengaplikasian kedua ini udah terlihat daun-daun baru yang tumbuh. Bisa aja karena EcoEnzyme juga, seperti yang dibilang video-video lainnya itu, EcoEnzyme ini merangsang pertumbuhan tunas, buah, termasuk juga daun baru. Tapi nanti kita ikuti, rencananya saya akan mengaplikasikannya selama 10 hari secara berturut-turut. Nah, ini saya aplikasikan juga ke daun tanaman temulawak saya. Ini umurnya kalau nggak salah saya tanam itu di bulan April 2020. Dia kelihatan mengkerut karena ini adalah sore hari, dimana siang hari itu adalah terik panas, sehingga mungkin dia meresponnya dengan mengatupkan daun-daunnya, jadi kayak kelihatan menggulung. Di video ini juga nanti selanjutnya di menit ke berapa itu saya aplikasikan di pagi hari. Nanti kita bisa bedakan daunnya itu kelihatan mekar gitu, karena masih pagi hari, suasana dingin itu
Jadi dia masih kelihatan segar. Ini adalah sore hari, jadi dia kelihatan kayak menggulung daunnya. Nah, saya aplikasikan dari daun luar karena kalau hujan jadi dia nggak tergerus gitu. Walaupun saya tetap spray juga di daun bagian dalam. Ya, kalaupun misalnya turun hujan tersapu, kan turunnya juga ke batang dan ke akar. Tetap bisa diserap oleh tanaman itu juga. Oh ya, ini adalah tanaman temulawak. Alasan saya menanam ini karena temulawak itu dipercaya juga berkhasiat untuk menahan laju pertumbuhan virus COVID. Dianggap mampu meningkatkan kekebalan tubuh dengan membuatnya sebagai jamu. Dan tentunya itu juga berkhasiat dapat kita gunakan dalam jumlah rumah tangga skala kecil. Itu memanfaatkan rooftop yang tidak terpakai. Ini ada 3 pohon jambu yang saya tanam di bekas kaleng cat. Juga 1 tanaman jeruk yang sudah berbuah. Saya beli dari tukang bunga udah dalam keadaan berbuah gitu. Ini ada beberapa pokok temulawak. Kemudian di sela-selanya juga ada pohon jambu air. Jadi total ada 5 pokok jambu air, 4 ditanam di bekas kaleng cat, dan 1 lagi di bawah di tanah di pekarangan teras. Nah, ini juga jambunya kalau nggak salah udah berbuah 5 kali dan buahnya itu sangat manis sekali, berwarna merah, jambu air. Nah, ini adalah tanaman markisa, kalau nggak salah umurnya ini udah lebih dari 1 tahun tapi belum pernah berbuah. Ini saya tanam karena kemarin saya buat jus dan bijinya itu saya letakkan di tanah, tapi belum pernah berbuah sama sekali. Oke, nanti kita lihat setelah 10 kali pengaplikasian ekoenzim apakah dia berubah seperti yang dikatakan video-video yang lain, atau mungkin belum rezeki, bisa jadi jadi dia nggak berbuah. Nah, ini adalah kegiatan saya di pagi dan sore hari berkebun di lantai atas rumah, karena itu adalah kegiatan yang sangat menyenangkan bagi saya. Dan itu bisa membuat saya lupa waktu ketika asik berkebun di atas. Dan ini adalah kegiatan yang produktif menurut saya selama pandemik. Ini adalah temulawak. Sebenarnya ini ada 2 jenis, temulawak kuning dan temulawak putih. Nah, kalau ini temulawak putih, jadi dia itu kelihatan lebih hijau sebenarnya, lebih kokoh dan lebih keras gitu. Tapi hanya beberapa pokok aja. Nah, sisanya itu adalah temulawak kuning, karena yang lebih banyak digunakan untuk jamu adalah temulawak kuning. Ini adalah markisa. Ini adalah pengaplikasian hari pertama yang saya rekam, padahal sebenarnya ini udah hari yang kedua. Hari pertama itu nggak saya rekam. Pegel juga sebenarnya spray dengan handle seperti ini, tapi namanya udah hobi, tentunya ini sangat mengasihkan sekali. Saya bisa berjam-jam mengurus tanaman ini berada di lantai atas. Nah, itu kelihatan seperti ada bercak coklat di daunnya. Nah, itu adalah hama sebenarnya. Kalau nggak salah ini terakhir berbuah di bulan November 2019. Jadi selama 2020 dia belum ada berbuah sama sekali. Mudah-mudahan setelah penerapan ekoenzim ini dia berbuah. Nah, ini adalah tanaman sayuran, saya lupa namanya. Tapi rasanya itu seperti daun ubi sih sebenarnya. Tapi rupanya itu lebih mirip ke daun pepaya, hanya saja lebih kecil dia. Gitu. Hanya ada beberapa ember sih. Entah, satu lagi kenapa saya menggunakan ember, karena ember ini tahan. Dimana sebelumnya saya menggunakan polybag plastik, saya nanam jahe merah, tumbuh, tapi akhirnya
karena mungkin suhu yang terlalu panas di lantai 2 terbuka, dia itu jamuran gitu. Rimpangnya itu berkembang banyak, tapi akhirnya setelah dewasa akhirnya jamuran dan habis sampai tidak menyisakan sedikit pun jahe merahnya. Akhirnya saya stop, kemudian saya beli ember plastik, ember bekas cat. Saya pindahkan tanahnya, saya lanjutkan dengan menanam temulawak. Hanya untuk kebutuhan rumah tangga. Nah itu kelihatan spraynya itu penyok dia karena. Nah ini adalah hari kedua. Hari kedua belum menunjukkan perubahan apapun, masih kelihatan banyak bolong-bolong seperti daun yang lagi viral itu, daun bolong-bolong. Tapi ini nggak dijual jutaan rupiah guys. Nah merinding sih ngelihatnya bolong-bolong itu, ibaratkan kalau itu tangan manusia yang ada di medsos itu, bayangkan. Nah sebenarnya mungkin cairan ini rasanya itu manis, jadi ada semut sebenarnya di sisa tanaman yang saya spray kemarin. Kelihatan hijau tapi bolong-bolong dia guys. Nah di sebelahnya itu ada cabai rawit. Cabai rawit lagi berbuah lebat, itu saya spray juga, jadi supaya buahnya itu makin lebih lebat. Nah bagus ya guys, nggak keriting. Tapi sebelum ekoenzim dia memang sudah bagus. Nah ini ada cabai rawit juga. Nah ini kita aplikasikan ke atas, ke daun yang di atas. Ini adalah hari kedua, jadi saya pertama spray tanaman jambu yang di depan rumah, baru naik ke atas gitu seterusnya, 2 kali 1 hari, pagi sore pagi sore. Asik guys berkebun. Itu jeruknya sudah menguning, tapi jeruk kasturi sih, jeruk kecil-kecil untuk minum kelapa muda. Yang penting ada guys. Nah kecil-kecil cabai rawit udah berbuah aja dia, ada 4 buah itu, 1 menguning, 3 lagi masih hijau. Dia juga diserang daunnya guys. Nah kita lihat nanti perkembangannya ya seperti apa. Kebetulan akhir-akhir ini hujannya lumayan teratur, sekali 3 hari, jadi untuk tanaman sesuai dia, jadi kayak lebih terasa ketimbang dia hujan tiap hari, unsur hara terbuang. Apalagi kalau kita habis spray ekoenzim terus hujan deras, bisa jadi ekoenzimnya terbuang semua, nggak ada yang tertinggal. Nah itu habis guys, daunnya dimakan hama. Nah itu seperti ada daun-daun muda yang mulai tumbuh. Kalau nggak salah lebih cepat lagi dia sebenarnya tumbuhnya setelah di ekoenzim. Bisa jadi karena udah penerapan ketiga, jadi seperti yang dikatakan referensi itu, daunnya itu ekoenzim itu merangsang pertumbuhan daun. Nah ini juga kita aplikasikan di temulawak di hari kedua. Nah itu kelihatan bolong-bolong guys. Nah itu adalah yang dimakan serangga, hama pengerat daun. Tapi yang sering saya jumpai itu belalang, tapi sepertinya belalang masa iya makan daun temulawak. Bisa jadi juga sih sebenarnya. Kita spray semuanya, pegel sih pegel, nah, tapi namanya udah hobi. Asik guys berkebun, setidaknya memenuhi kebutuhan skop kecil aja dulu. Nah ini temulawaknya sudah berbunga, kita spray daun terluarnya, jadi kalau hujan dia nggak langsung tergerus. Nah itu dia
Itulah hama yang makan daun terus dia membuat sarang. Bisa jadi kelihatan seperti sarang kepompong ya guys. Berarti ini hamanya itu adalah kupu-kupu. Kalau belalang, daun jambu sih dimakan sama dia, tapi daun temulawak saya jarang ketemu belalang di temulawak. Lebih sering saya jumpa belalang itu di daun jambu. Daun jambu nggak usah belalang, kita juga bisa makan. Nah ini pertumbuhan tunas setelah pengaplikasian ekoenzim. Ya mungkin dia sebenarnya udah mau tumbuh, cuman dengan diberikan ekoenzim dia kayak lebih cepat pertumbuhannya, lebih terangsang. Daunnya agak kotor karena sempat tumbang diterjang badai. Nah itu lihat bolong daunnya, itu bolong sebelum pengaplikasian ekoenzim guys. Kita lihat nanti perbandingannya setelah penerapan ekoenzim, apakah tetap bolong atau makin hijau. Kita ukur kadar hijaunya. Ini adalah hari kedua di video, tapi sebenarnya ini adalah hari ketiga karena di hari pertama itu tidak saya rekam karena hanya sebagai uji coba aja. Sebenarnya namanya eksperimen tuh gak sabaran gitu, sampai akhirnya sadar kok gak direkam gitu. Nah ini masih temulawak guys, temulawak jambu, dan ini markisa yang udah lebih setahun tapi belum berbuah. Ada banyak pokoknya sebenarnya, cuman karena nggak berbuah dipangkas dan dibuang gitu, jadi kayak kelihatan semak dia karena dia kan merambat, dia menutupi permukaan dan daunnya bisa menutup saluran air karena ini berada di lantai 2 kan. Nah tersisa hanya 2 pokok itu. Mudah-mudahan setelah ekoenzim dia berbuah guys, lumayan. Tapi kalau nggak berbuah berarti ya balik lagi, belum rezeki. Sama seperti memancing, berkebun ini adalah, saya percaya ini adalah rantai rezeki yang terpendek. Jadi kayak pencipta sediakan hujan, air, matahari gitu. Jadi kita tinggal mengupayakan supaya tanaman itu terjaga, tumbuh, dan buahnya bisa langsung kita nikmati gitu. Tapi kalau untuk skala dijual sepertinya belum ya. Kalau mau diseriusin sebagai bisnis mungkin jumlahnya harus ditambah. Itu sama seperti memancing, kita berupaya menjatuhkan kail kita, memilih umpan terbaik, dan kalau kita rezeki ya udah kita dapat ikannya. Nah itu seperti rantai pasok rezeki yang paling pendek gitu, ketimbang kita bekerja sebagai karyawan di mana ada campur tangan manusia di dalamnya, pihak ketiga yang bukan kita gitu. Walaupun kita udah berupaya semaksimal mungkin, tapi ada orang lain yang berotoritas terhadap rezeki kita, yang dipercaya sebagai penyalur rezeki kita. Beda dengan berkebun. Berkebun adalah murni karena upayanya kita dan kerjasama dengan pihak-pihak yang lain, tapi semua keputusan itu, upaya dan kerja keras ada di tangan kita. Itu aja sih bedanya. Proses tidak mengkhianati hasil. Nah balik lagi, cuaca menentukan hasil yang akan kita peroleh. Gitu. Oh iya, sebelum video ini berakhir, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen di bawah. Kalau ada pertanyaan, boleh drop komen kalian di bawah. Nanti akan saya baca dan akan saya balas satu persatu. Kalau misalnya saya nggak tahu jawabannya, nanti akan saya cari dari video-video yang lain. Nanti akan saya balas komennya di bawah. Mau mengajak saya ke komunitas urban farming mungkin, ayo boleh, sebagai discuss, atau mau bahas apa gitu, hidroponik atau apa tentang berkebun.
Itu ada kucing di bawahnya. Aman aja guys, karena ekoenzim itu kan bersifat ramah lingkungan. Sekalipun kena ke terhirup ke manusia atau ke hewan peliharaan, dia tetap aman. Nah ini kameranya nggak fokus. Sebenarnya saya mau nge-shoot daun muda yang baru tumbuh sebagai pengganti daun tua yang sudah bolong-bolong. Nanti kalau udah tumbuh semua daun hijaunya, itu dia kelihatan sama seperti daun temulawak, itu hijau gitu, enak dipandang, sedep. Nah, kelihatan dia kecil-kecil, baru tumbuh. Sebenarnya tanpa penerapan ekoenzim dia memang mau tumbuh, cuman dengan diterapkan ekoenzim dia kayak lebih cepat proses pertumbuhannya. Itu lebih terangsang dan stimulan. Habis guys daunnya, bolong-bolong. Mulai ramai daun mudanya, mulai tumbuh. Kelihatan mulai hijau dia guys, mulai bangkit kembali setelah dihantam badai hama. Ini kebun yang berada di lantai 2 guys. Kalau kamu punya lantai 2 kosong, pelan-pelan bisa diupayakan berkebun, pelan-pelan angkat tanah ke atas, diupayakan mulai dari satu pot awalnya, kemudian pasti nanti kayak kelihatan pengen nambah lagi koleksinya gitu. Saya juga awalnya seperti itu. Kelihatan batangnya tuh basah. Jadi kalau misalnya nanti datang hujan tersiram, itu akan dibawa ke akar. Nah di akar juga ekoenzim itu akan diserap. Nah sebenarnya penerapan yang paling baik itu ya dari akar sebenarnya. Nah kenapa saya spray dari daun? Karena tentunya nanti kan akan dibawa ke akar juga gitu, ketimbang langsung kita spray ke akar. Nah ini saya spray ke daun karena saya juga pengen eksperimen untuk mengusir hama, apakah bisa. Nah setelah 3 kali pengaplikasian saya lihat belalang tetap stay, tetap saya temukan ada di daun, jadi bisa jadi nggak mempengaruhi. Belalang tetap suka konsumsi daunnya walaupun itu sudah terkena ekoenzim. Itu guys, nanti kebetulan ini memorinya full. Sebenarnya mau saya teruskan sampai 10 hari, tapi saya potong dulu. Nanti akan ada video selanjutnya pengaplikasian hari ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Mudah-mudahan ekoenzimnya cukup ya. Pokoknya jangan kemana-mana, bantu like, komen, dan subscribe agar saya makin bersemangat berkebunnya dan kontennya. Jauh-jauh mikirin konten, mikirin ide, video apa lagi. Ini adalah video konten yang saya mulai dari lingkungan terkecil saya, yang bisa saya lihat setiap hari. 2 kali 1 hari guys, saya main ke kebun ini. Pagi sebelum pergi kerja, pulang kerja, walaupun itu udah gelap karena ada lampu jalanan masih tetap terlihat, tapi untuk duduk melihat hijau-hijau gitu, seger rasanya. Apalagi kalau nanti dia itu udah berbuah lebat. Sebenarnya itu ada satu pohon itu sempat berbuah di Agustus kemarin, cuman pada saat belum jadi bunga dia gugur habis gitu, nggak sempat jadi bunga, apalagi jadi buah dia langsung gugur. Nah ini mudah-mudahan setelah diterapkan ekoenzim, diaplikasikan ekoenzim, buahnya bisa lebih banyak. Nanti kita kasih tetangga kalau cukup. Padahal sebenarnya untuk konsumsi sendiri juga dengan pohon sebesar ini itu pasti masih kurang lah.
pemenuhan kebutuhan dalam negeri dulu. Nah, ini juga daunnya bolong-bolong karena ini adalah ember yang saya pindahkan. Sebelumnya dia itu berada di dekat daun jambu itu. Jadi di antara semua daun temulawak, dia yang mengalami kerusakan paling parah. Mungkin karena dekat daun jambu. Sedangkan daun jambu yang di sana tadi itu kan dia nggak kelihatan lebih parah karena jauh. Gitu. Oke, sampai sini dulu videonya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa di like, komen, dan bagikan ke seluruh media sosial kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.